Pertama-tama kita buat dulu untuk bahan pencelupnya, yaitu kurang lebih 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan secukupnya saja air, aduk-aduk merata. Untuk bahan pencelup ini tidak perlu ditambahkan apa-apa, cukup tepung terigu dengan air secukupnya aja. Nah, ini karena kurang encer, jadi saya tambahkan air sedikit saja, kemudian aduk-aduk lagi. Kemudian untuk bahan utamanya yaitu 3 ekor ikan asin kembung. Saya tidak tahu di tempat teman-teman ini namanya ikan apa. Kalau di tempat saya namanya ikan kembung atau ikan peda. Kemudian kita akan taruh ikan asinnya di bahan pencelup, oles merata. Panaskan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya saja minyak sayur. Kemudian goreng ikan asin kembung yang tadi sudah kita celupkan ke adonan basah. Kenapa harus dicelupkan dulu ke adonan basah? Karena ini kan musim penghujan, jadi biasanya ikan asin itu apabila digoreng akan mudah hancur. Nah, jangan lupa untuk dibolak-balik setelah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan. Oke, kita lanjut siapkan bahan bumbu. Bahan bumbu yang pertama yaitu 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Potong bawang bombay sesuai selera saja atau lakukan seperti pada video. Kemudian untuk bumbu selanjutnya yaitu sebanyak 8 siung bawang merah. Potong bawang merah tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman, jadi dikira-kira aja. Kemudian untuk bahan bumbu selanjutnya yaitu sebanyak 7 siung bawang putih, kita potong juga. Oh ya, kalau teman-teman mau menggunakan chopper juga bisa ya, jadi kita potong kasar saja. 2 buah cabai merah besar kita potong bulat. Supaya rasanya lebih mantep lagi, tambahkan secukupnya saja cabai rawit. Semua bahan bumbu sudah siap, kemudian selanjutnya siapkan penggorengan. Nah, ini minyak sisa saya menggoreng ikan kembung tadi, saya kurangi sebagian. Sebagiannya lagi akan saya gunakan untuk menumis bumbunya. Setelah minyak panas, kemudian kita akan tumis bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Setelah semua bahan bumbu tercium harum, kemudian tambahkan cabai merah besar beserta cabai rawit. Orak-arik supaya matang dengan sempurna. Setelah semua bumbunya matang, kemudian tuangkan ikan kembung yang tadi sudah kita goreng. Jangan lupa kita bolak-balik ya teman-teman. Kemudian supaya lebih mantap lagi rasanya, tambahkan dengan secukupnya aja pete. Untuk petenya ini opsional ya teman-teman, bagi yang nggak suka pete boleh di skip. Tapi bagi pecinta pete jangan lupa ditambahkan ya. Kemudian kita akan aduk merata, aduknya pelan-pelan aja supaya ikannya nggak hancur. Tumis hingga petenya layu, tapi jangan kelamaan ya. Setelah itu kita cek rasa. Kalau untuk masak ikan asin ini tidak perlu ditambahkan apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan rasa, tambahkan secukupnya aja gula. Karena saya tidak suka manis, jadi saya tidak tambahkan, cukup seperti ini saja. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita sudah saya pindahkan ke piring saji. Wah, dari tampilannya udah cantik banget. Perpaduan warnanya yang benar-benar menggugah selera. Ada merah, ada hijau dari pete dan juga cabenya. Ini bisa menjadi ide menu sehari-hari di rumah untuk makan siang ataupun makan malam. Dijamin pasti disukai sama keluarga tercinta. Pertama-tama kita bikin bumbu ikannya dulu. Untuk bumbu ikannya cukup simpel banget, 5 siung bawang putih dan juga 5 siung bawang merah.
Kemudian untuk bawang putih dan juga bawang merahnya ini akan saya blender. Jangan lupa untuk tambahkan sedikit aja air. Setelah bumbunya selesai di blender, selanjutnya kita akan gunakan untuk marinasi ikan. Sudah saya siapkan sebanyak 2 ekor ikan nila. Sudah saya cuci, buang bagian insangnya dan juga disayat seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut kita tuangkan bumbu. Selanjutnya tambahkan dengan 1 buah jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya nggak boleh di skip ya, karena ini bertujuan untuk mengurangi bau amis pada ikan. Kemudian selanjutnya tambahkan 1 sendok makan saus tomat. Di sini saya memakai saus ABC ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan kecap manis. Lalu aduk-aduk dengan merata agar semua bumbu bisa meresap pada ikan. Nah, jadi caranya cukup seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita campur dengan merata, kita akan marinasi ikan kurang lebih 30 menit. Nah, kira-kira udah 30 menit, kemudian selanjutnya saya akan bikin untuk bahan olesnya dulu. Sebanyak 2 sendok makan mentega. Di sini menteganya bebas pilih mau merek apa aja. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan kecap manis. Lalu tambahkan dari bumbu marinasi ikan tadi kurang lebih 3 sampai 4 sendok makan. Kemudian kita lanjut aduk-aduk dengan merata. Jadi untuk panggangan ikan ini saya nggak gunakan garam ataupun penyedap rasa, cukup mentega, kecap dan juga saus. Kemudian selanjutnya saya sudah siapkan panggangannya. Untuk panggangannya sendiri saya pakai panggangan induksi. Tapi kalau kalian mau panggang pakai arang juga boleh ya, jadi sesuaikan aja dengan kemampuan dan selera masing-masing. Jangan lupa panggangannya kita olesi dengan mentega terlebih dahulu. Untuk menteganya kurang lebih setengah sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan panggang ikannya. Untuk proses memanggang cukup menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Ini bertujuan agar matangnya itu merata dan meresap. Jangan lupa untuk diolesi dengan bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Nah, jadi caranya seperti ini, kita olesi menggunakan kuas. Olesi hingga merata ya, jadi ke setiap sayatan, ekor dan juga bagian kepalanya. Setelah 1-2 menit, kemudian kita balik. Setelah kita balik, kita akan olesi kembali. Jadi untuk hasil panggangan yang enak itu kuncinya pada bumbu oles dan juga bumbu marinasinya ya teman-teman. Jadi setiap ikannya dibalik itu harus diolesi. Dan ketika dibalik kembali, itu juga harus dilakukan hal yang sama. Dijamin pasti panggangan kalian tuh enak banget. Karena tentunya bumbu yang dioleskan itu akan meresap sampai ke bagian tulangnya. Nah, ini sudah setengah matang ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Panggangan ini tuh bener-bener berlimpah bumbu. Dan dijamin ini tuh rasanya pasti enak banget. Nah, kira-kira ikannya udah mateng, kemudian lanjut kita angkat dan pindahkan ke piring saji. Oke, kita akan bikin untuk bahan sambelnya. Di sini sudah saya siapkan 2 buah cabai merah besar, kemudian secukupnya aja cabai rawit, 10 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau memang bawang merahnya ada yang gede, cukup ditambahkan 6 siung aja. Kemudian 1 saset terasi ABC yang sudah dibakar. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian lanjut kita akan haluskan menggunakan ulekan.
Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan, kemudian takaran bumbu untuk sambelnya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, kira-kira sambelnya udah selesai saya ulek. Selanjutnya saya akan tambahkan dengan setengah bagian air jeruk nipis. Lanjut kita ratakan. Nah, inilah hasil masakan kita hari ini. Udah jadi, udah mateng, dan sudah saya pindahkan ke piring saji. Untuk ikan yang satunya saya taruh di piring saji yang lainnya ya teman-teman. Dan untuk sambalnya juga udah saya taruh di mangkuk, dan saya tambahkan dengan jeruk kecil seperti ini, biar sambalnya tuh makin seger dan aromanya harum. Dan ditambah juga dengan lalapan selada dan tomat cherry, bener-bener menggoda selera banget. Gimana teman-teman? Sangat mudah bukan cara membuatnya? Sajian menu yang satu ini dijamin pasti disukai keluarga tercinta di rumah. Oke, siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Setelah minyaknya panas, kemudian kita akan goreng telurnya. Jadi untuk telurnya ini kita goreng telur mata sapi aja ya teman-teman. Jangan lupa goreng menggunakan api cenderung kecil agar matang dengan merata. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng telur yang lainnya. Untuk telurnya saya menggunakan 5 butir ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau menggunakan lebih dari 5 butir telur juga boleh ya. Jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Sambil goreng telur yang lainnya, saya mau siapkan bumbunya dulu. Untuk bumbunya itu simple banget. 3 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan juga bawang putihnya cukup dipotong tipis atau dirajang seperti ini. Kemudian untuk tambahan bumbunya yaitu 2 buah tomat ukuran sedang. Untuk tomatnya potong dan lakukan seperti pada video atau boleh sesuai selera masing-masing. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu secukupnya aja cabai rawit. Untuk cabai rawitnya ini opsional ya teman-teman. Boleh pakai cabai merah besar atau cabai keriting. Tapi bagi kalian yang suka pedas, cabai rawit ini benar-benar wajib pakai ya. Oke, kira-kira bumbunya udah siap semuanya. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan. Tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Tumis menggunakan api cenderung kecil sampai layu atau sampai tercium harum. Kira-kira bawang merah dan juga bawang putihnya udah harum, kemudian masukkan tomat dan juga cabai rawit. Lalu masak kembali sampai tomat dan juga cabai rawitnya ini layu ya teman-teman. Kemudian setelah itu tambahkan dengan 3 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga dengan secukupnya aja air. Untuk airnya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman, dikira-kira aja. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh gula pasir, sejumput garam, sejumput penyedap rasa, dan juga sejumput kaldu ayam. Atau bisa disesuaikan dengan selera kalian. Setelah dicampur dengan merata, jangan lupa untuk cek rasanya terlebih dahulu. Kalau rasanya kira-kira udah pas, kemudian masukkan telur yang tadi udah kita goreng.
Kemudian kita bolak-balik seperti ini teman-teman, biar bumbunya ini meresap, tapi nggak perlu terlalu lama ya, kurang lebih 2 menit aja. Kemudian setelah itu barulah matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita udah jadi dan sudah saya pindahkan ke piring saji. Bagaimana simpel bukan cara membuatnya? Dari bahan yang sangat biasa dan juga ekonomis, kalau dimasak dengan bumbu seperti ini, pasti rasanya tuh enak banget. Dan tentunya ini menjadi favorit keluarga kalian di rumah. Memasak itu harus kreatif ya teman-teman, agar bahan yang biasa dan ekonomis ini bisa menjadi rasa yang istimewa. Yaitu kurang lebih 200 gram ikan asin telang. Saya kurang tahu di daerah kalian ikan asin ini namanya apa. Kalau di tempat saya namanya ikan asin telang. Ikan asin telang ini banyak banget dagingnya, makanya sangat diminati sekali. Untuk harganya sendiri 100 gram itu kurang lebih 21.000. Lanjut kita akan potong ikan asin telangnya, potong seperti pada video atau bebas sesuai selera masing-masing. Setelah dipotong kemudian kita cuci bersih. Selanjutnya kita akan goreng ikan asin telangnya terlebih dahulu. Goreng ikan asin telang menggunakan api cenderung kecil aja agar nggak mudah gosong. Setelah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini, kemudian kita angkat dan tiriskan. Oke, kita langsung ke bumbunya. Untuk bumbunya sedikit banyak ya teman-teman, yaitu 4 buah cabai merah besar, 4 buah cabai merah hijau, kemudian secukupnya aja cabai rawit, 1 buah bawang bombay, 10 siung bawang putih dan juga 10 siung bawang merah, kemudian 4 buah tomat ukuran sedang. Untuk semua bahan bumbunya cukup dipotong atau dirajang tipis aja. Pertama-tama kita akan potong untuk bawang bombaynya terlebih dahulu. Potong bawang bombay, jadi kita belah dulu menjadi 2, kemudian kita potong tipis. Selanjutnya adalah untuk bawang putihnya kita juga akan potong tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Begitu juga untuk bawang merahnya kita akan rajang atau potong tipis. Selanjutnya untuk tomatnya juga kita akan potong tipis, atau bisa juga kalau teman-teman mau dipotong dadu juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Untuk cabai merah besar, cabai hijau dan juga cabai rawitnya kita juga akan potong menyerong seperti ini. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya dan juga takaran bumbunya, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan teman-teman cek di sana. Nah, ini cabai-cabeannya udah selesai kita potong-potong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan tumis bumbunya. Ini minyak tadi sisa saya menggoreng ikan asinnya ya teman-teman. Kita tumis untuk bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombaynya terlebih dahulu. Tumis menggunakan api cenderung sedang selama 3 menit atau sampai matang dan tercium harum. Kalau bumbunya udah harum, kemudian masukkan tomat yang tadi udah kita potong. Tumis tomat hingga layu, kemudian setelah tomat layu barulah masukkan cabai merah besar, cabai hijau dan juga cabai rawitnya.
Aduk-aduk merata kembali, kemudian masak hingga semua cabenya sedikit layu. Setelah semua bumbunya matang, barulah kita masukkan ikan asin yang tadi sudah kita goreng. Lanjut kita akan masak kembali. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman, agar nggak gosong di bagian bawah. Tambahkan dengan setengah sendok makan gula pasir. Untuk memasak ikan asin ini tidak perlu ditambahkan garam lagi ya teman-teman, karena rasanya tuh udah asin. Jadi cukup ditambahkan dengan gula pasir aja. Dan agar ikan asin ini awet hingga 2 atau 3 hari, jadi memasaknya tidak perlu ditambahkan air lagi. Kira-kira ikan asinnya udah tanak sama bumbunya, kemudian barulah bisa matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita hari ini udah saya pindahkan ke piring saji. Dari tampilannya ini benar-benar menggugah selera dan aromanya harum banget. Bagaimana, mudah bukan cara membuatnya? Kalau punya ikan asin jangan digoreng aja ya. Jadi bisa ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang benar-benar bisa menambah cita rasa. Dimakan hanya menggunakan nasi anget aja, ini udah enak. Untuk bahannya yaitu secukupnya aja sawi putih, 5 kotak tahu, kemudian secukupnya aja bakso ayam. Atau kalau mau diganti dengan bakso sapi juga boleh ya. Kemudian selanjutnya kita akan potong sawi putihnya. Potong sayur sawi putih sesuai selera atau lakukan aja seperti pada video. Jadi kita pisahkan antara batang dan daunnya. Karena nanti kita akan masak terlebih dahulu bagian batangnya, barulah menyusul kita akan masak bagian daunnya. Ini bertujuan agar sayuran ini pada saat kita konsumsi tidak terlalu lunak ataupun tidak terlalu lembek. Oke, kita lanjut ke bahan selanjutnya yaitu 5 kotak tahu. Untuk tahunya sendiri cukup dipotong dadu aja. Setelah tahu selesai dipotong dadu, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Lalu setelah minyak panas, kita akan goreng tahunya terlebih dahulu. Goreng tahu menggunakan api cenderung sedang, ini bertujuan agar tidak banyak menyerap minyak. Jangan lupa untuk dibolak-balik ya, agar matang dengan merata. Setelah tahu berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya cukup simpel banget. Sebanyak 5 siung bawang putih, kemudian kita akan potong atau iris tipis. Selanjutnya 5 siung bawang merah, kita potong tipis juga seperti bawang putih. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya beserta takaran bumbunya, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi. Jadi silahkan teman-teman cek di sana ya. Kemudian selanjutnya secukupnya saja daun sop atau daun seledri kita potong-potong. Siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak goreng atau minyak sayur. Setelah minyak panas, tumis bawang putih dan juga bawang merah. Tumis menggunakan api cenderung kecil aja. Kemudian setelah bumbunya matang atau sudah tercium harum, masukkan batang sawi putih yang tadi sudah kita potong. Jangan lupa untuk dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian masukkan bakso ayamnya. Untuk bakso ayamnya saya masak utuhan seperti ini aja, tapi bagi kalian yang mau dibelah menjadi 2 juga boleh ya, jadi sesuaikan aja dengan selera. Tambahkan dengan secukupnya saja air.
Karena saya mau sedikit berkuah, jadi untuk airnya saya tambahkan sebanyak 1000 ml atau 1 liter air. Setelah airnya mendidih, barulah masukkan daun sawi putihnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar matang dengan merata. Tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh merica bubuk. Jangan lupa juga tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu tambahkan dengan daun sop atau daun seledri yang tadi sudah kita potong. Kemudian kita akan aduk-aduk dengan merata kembali. Jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu. Coba kita cek bagaimana rasanya. Rasanya udah pas, mantep banget. Nah, kalau semua sudah pas, jadi terakhir barulah kita masukkan tahu yang tadi udah kita goreng. Kemudian aduk-aduk merata kembali. Setelah itu barulah bisa kita matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita hari ini sudah saya pindahkan ke mangkok saji. Masaknya simple banget bukan? Dengan waktu yang sangat singkat bisa jadi menu seenak ini. Tentunya dari bahan-bahan yang juga sangat ekonomis. Menu ini cocok banget dinikmati pada waktu masih hangat. Tambahkan dengan sambal, pasti benar-benar menggugah selera. Tentunya kalian harus coba di rumah, pasti nggak nyesel dengan rasa. Pertama-tama siapkan 1 buah mangkuk, kemudian tuangkan kurang lebih 10 sendok makan tepung terigu. Untuk tepung terigunya saya menggunakan kunci biru, tapi apabila kalian mau merek lain juga boleh, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian selanjutnya tambahkan dengan secukupnya aja irisan daun bawang. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh bawang putih bubuk. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu tuangkan 200 ml air panas. Nah, airnya ini harus benar-benar mendidih ya teman-teman. Untuk airnya jangan dituangkan semuanya, jadi sedikit demi sedikit atau secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, jangan lupa juga tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu tambahkan dengan 8 sendok makan tepung tapioka. Tepung tapiokanya saya masukkan sebagian. Nah, apabila kurang kental, jadi kita akan masukkan tepung tapiokanya lagi. Jadi total pemakaian tepung tapioka yaitu sebanyak 8 sendok makan. Kemudian siapkan secukupnya aja kulit pangsit. Jadi karena saya di sini mau bikin pangsit yang kecil-kecil, kulitnya ini akan saya bagi menjadi 4 seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah kita bagi menjadi 4. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan setengah sendok kecil aja adonan. Kemudian kita akan bentuk menjadi segi 4. Maaf ya teman-teman apabila videonya ini kurang jelas. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Agar nggak gagal paham, saya ulangi lagi. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian tambahkan dengan adonan. Kemudian kita akan lipat bagian sisinya seperti ini. Tuh, jadi hasilnya kayak gini. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Pangsitnya udah siap. Kemudian selanjutnya kita akan kukus.
Sebelumnya saya udah panaskan kukusan, kemudian kita akan kukus pangsitnya menggunakan api cenderung sedang, kurang lebih 10-15 menit atau sampai matang. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan, kemudian takaran bumbu, nanti akan saya bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, ini pangsitnya udah mateng ya teman-teman. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Oke, kita langsung ke bahan yang lainnya aja. Sudah saya siapkan secukupnya aja sayur sawi, dan sawinya saya ambil bagian daunnya aja. Kemudian secukupnya aja kubis atau sayur kol. Secukupnya aja daun bawang dan juga daun seledri sudah saya potong. Kemudian siapkan juga secukupnya aja kecambah panjang. Sebelumnya saya sudah siapkan air di sebuah wadah, dan kalau udah mendidih masukkan mie. Untuk mie-nya saya pakai merek ini ya teman-teman. Nah, yang kayak gini, dan mie-nya ini mie gepeng. Kemudian kita akan lanjut rebus mie kurang lebih 10 menit atau sampai mie-nya lunak. Tapi nggak usah terlalu lunak ya teman-teman. Jadi dikira-kira aja. Kira-kira mie-nya udah lunak atau udah mateng, kemudian angkat dan tiriskan. Oke, kita langsung ke bahan bumbu. Untuk bumbunya 4 siung bawang putih, kemudian 4 siung bawang merah. Tambahkan dengan sedikit aja garam. Jadi garam ini berfungsi mempermudah pada saat bumbunya diulek agar nggak licin. Untuk bumbunya ini kalau kalian lagi males ngulek, boleh pakai blender ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, kira-kira bumbunya udah halus, kemudian kita akan tumis. Siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kemudian tumis bumbu menggunakan api cenderung kecil sambil diorak-arik agar nggak mudah gosong. Kalau bumbunya udah matang atau sudah tercium harum, kemudian kita masukkan semua sayurannya. Tambahkan sedikit aja air agar nggak mudah gosong. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan saus tomat. Tambahkan juga dengan 3 sendok makan kecap manis. Setelah itu masukkan kecambah. Tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Agar semakin enak lagi, tambahkan juga dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Lalu aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Kalau sayurannya udah sedikit layu, kemudian masukkan mie. Masukkan juga pangsit yang tadi sudah kita kukus. Lalu aduk-aduk dengan merata kembali sampai tanak ya teman-teman. Kemudian terakhir tambahkan dengan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Masak kembali sebentar aja. Sebelum mematikan kompor, jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, barulah matikan kompornya.
Tara, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita udah mateng dan udah saya pindahkan ke piring saji. Gak lupa saya kasih taburan daun bawang. Kalau kalian mau kasih taburan bawang goreng juga boleh ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Menu ini cocok banget disajikan pada saat masih hangat atau baru dimasak seperti ini. Dijamin pasti disukai keluarga tercinta di rumah. Oke, baiklah teman-teman, makasih ya yang udah temenin saya masak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye.